Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 225 Jakarta. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Pandemi pun demikian, dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 28 Juli tahun 2020 ini, kita bisa bertemu kembali walaupun secara online ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin kalian sampaikan kepada Bapak, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kolom komentar ya. Nah, jadi nanti Bapak akan jawab ya. Silakan kalian berikan pertanyaan atau komentar di ditulis nama dan kelas kalian supaya Bapak pun bisa tahu kalian dari kelas mana-mana saja ya. Oke, baik. Pagi ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan ya. Jadi masih melanjutkan materi minggu yang lalu tentang besaran dan satuan. Bapak tidak akan menjelaskan lagi apa itu besaran ya. Oke ya, kamu sudah paham tentunya ya. Oke, nah ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan hasilnya dengan angka serta memiliki satuan ya. Rupa ini ya. Kemudian besaran itu banyak sekali di dalam IPA, dalam fisika khususnya besaran dibagi menjadi beberapa jenis. Ada besaran pokok, masih ingat ya? Ada besaran turunan, ada besaran skalar dan lain sebagainya. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Masih ingat ya? Maksudnya apa? Maksud sudah ditetapkan itu sudah disepakati oleh para ahli. Contoh nih, panjang itu kan besaran ya. Besaran pokok. Panjang itu satuannya meter. Nah, meter itu sudah ditetapkan oleh para ahli dari dahulu kala. Sudah disepakati bahwa panjang itu satuannya ya meter. Ya paham ya? Oke. Contoh yang lain nih, banyak nih ya. Ini contoh-contoh besaran pokok. Ada 7. Di antaranya ada panjang dengan satuan meter. Nah, tadi ya. Lambangnya ditulis M kecil. Massa kilogram. Jadi jangan dibiasakan lagi berat, beda. Massa dengan berat itu beda. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Bedanya apa? Ya. Simbolnya seperti ini. K kecil, G kecil. Waktu, besaran pokok berikutnya. Satuannya adalah sekon atau detik. Simbolnya S kecil. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Simbolnya K besar. Kuat arus, satuannya adalah ampere atau ampere. Lambangnya adalah A besar. Intensitas kandela, lambang satuannya C dan D kecil ya. Jumlah zat yaitu mol, lambangnya mol. Nah, jadi ini semua disebut sebagai besaran pokok. Ini satuannya. Nah, semua satuan-satuan besaran pokok ini sudah ditetapkan, sudah disepakati dari dulunya oleh para ahli ya. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, itu dia besaran pokok dalam fisika. Nah, bagaimana caranya kamu bisa memudahkan mengingat 7 macam besaran pokok ini? Kamu bisa, atau anak-anak semua bisa menyingkat 7 macam besaran pokok ini dengan menggunakan titian ingatan. Nah, kalau Bapak seperti ini. Bapak mulai dari massa. Kemudian selanjutnya adalah panjang, jadi massa panjang. Kemudian Bapak masuk ketiga yaitu intensitas cahaya. Ya. Kemudian waktu, ke kuat arus. Ya, ke jumlah zat dan suhu disingkat menjadi apa? Disingkat menjadi massa paling indah waktu ku jumpa Susi. Oke? Massa paling indah waktu ku jumpa Susi.
Masanya ya masa, palingnya ya panjang, indahnya yaitu intensitas cahaya, waktunya tetap waktu, kuat arus, jumpanya jumlah zat, dan susinya adalah suhu. Nah, kalian boleh membuat variasi sendiri-sendiri. Yang penting apa? Yang penting kalian hafal ya. Ini 7 macam besaran pokok ini dengan satuannya dan lambangnya. Oke, sampai di sini paham? Silakan kalau tidak dipahami berikan komentarnya ya di kanal YouTube Bapak. Oke, baik. Nah, kalau tadi besaran pokok, yang ini besaran apa? Kita sebut sebagai besaran turunan. Bedanya apa? Bedanya nih. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran lain atau besaran pokok. Yang dimaksud dengan diturunkan itu apa? Turunan. Didapatkan. Satuan besaran turunan itu didapatkan dari satuan-satuan besaran-besaran yang lain. Oke ya. Nah, ini contohnya nih supaya paham. Perhatikan baik-baik. Ada banyak sekali besaran-besaran turunan itu. Di antaranya ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, ada percepatan, laju pertumbuhan, ya. Nah, itu contoh-contoh besaran turunan. Nah, nanti kalian cari itu ya. Nah, satuan luas itu kenapa ditulis M pangkat 2? Ini kita baca apa? Meter persegi. Meter pangkat 2. Loh, dari mana meter pangkat 2 itu? Meter pangkat 2 atau meter persegi ini diturunkan dari panjang kali panjang. Luas itu adalah panjang dikali panjang. Oke ya, Bapak ulangi lagi. Luas itu diturunkan dari hasil kali panjang dikali panjang atau panjang dikali lebar. Mengapa di sini satuannya meter persegi? Karena panjang satuannya meter dikali panjang yang satuannya meter, maka kita dapatkan M pangkat 2 atau meter persegi. Ini kita sebut sebagai besaran turunan ya. Luas itu besaran turunan karena satuannya meter persegi ini diturunkan dari satuan panjang dikali satuan panjang. Oke, pahami dulu. Yang kedua, volume. Volume satuannya meter kubik. Kita baca ini meter pangkat 3 sebagai meter kubik. Kalau ini meter persegi, ini meter kubik. Loh, dari mana? Meter kubik ini diturunkan dari panjang dengan satuan meter dikali panjang dengan satuan meter dikali panjang dengan satuan meter. Atau mungkin kalau kalian pernah belajar, maka volume itu didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Semua satuannya sama. Meter, lebar satuannya adalah meter, tinggi satuannya adalah meter. Maka meter dikali meter hasilnya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Kalau ini meter persegi. Massa jenis. Massa jenis itu diturunkan atau didapatkan dari massa dibagi volume. Sehingga satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Loh, dari mana kilogram per meter kubik ini? Kilogram ini adalah satuan dari massa. Meter kubik adalah satuan dari volume. Maka kilogram per meter kubik diturunkan dari massa dibagi dari satuan massa dibagi satuan volume. Paham? Itu ya. Kecepatan. Besaran turunan berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan didapatkan dari hasil panjang dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon. Loh, dari mana meter ini? Dari satuan panjang. Dari mana sekon ini? Dari satuan waktu. Maka satuan dari kecepatan adalah meter dibagi dengan detik atau dibagi dengan sekon atau meter per sekon ya. Nah, yang terakhir percepatan, ada kecepatan, ada percepatan. Ini juga besaran turunan ya. Diturunkan atau didapatkan dari kecepatan dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah besaran-besaran turunan ya. Kenapa disebut besaran turunan itu satuannya diturunkan?